Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 18 April 2024 ya. Ini adalah postingan yang merupakan lanjutan kemarin ya. Jadi kemarin judulnya adalah apakah saatnya membeli saham-saham ini. Dan karena hari ini untuk pergerakan IHSG dan saham-sahamnya secara umum adalah lebih baik dari kemarin, dan juga beberapa saham yang saya bahas kemarin ya ternyata hari ini masih lanjut. Jadi untuk kali ini bahasannya masih tetap sama, yaitu apakah saatnya membeli saham-saham ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, penting untuk saya sampaikan untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun ya. Oke, kita ke IHSG dulu teman-teman. IHSG hari ini closingnya bisa di atas 38,2 retracement atau di atas 7145 ya. Closing dari IHSG di 7166, which is ya sementara bisa kembali lagi ke atas titik rawannya ya. 7145 itu titik rawan karena merupakan 38,2 retracement, dimana kalau closing di bawah 38,2 retracement, potensi IHSG adalah bisa ngebreak 7050 ya sampai 7040-an, dan kemudian tujuannya ke 6950 ya untuk target penurunan IHSG. Nah, kalau kita lihat teman-teman, hari ini IHSG-nya oke ya, bisa naik 35 poin. Nah, kalau kita lihat memang hari ini mover-movernya ya, saham-saham penggerak indeks. Ini ada yang mendorong indeks IHSG untuk naik ya, yaitu perbankan, ada BRI, BMRI, kemudian BBNI, kemudian ada AMMN yang juga naik, Bian naik ya. Terus kemudian Telkom ya, Telkom sudah mulai rebound ya teman-teman. Kemarin saya bahas untuk diperhatikan saham-saham Telkom. Walaupun untuk brand hari ini tidak bergerak ya, minus 0,31%, dan juga untuk BCA hari ini malah minus ya. Namun demikian closingannya dari IHSG adalah masih mampu di zona hijau. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Tadi malam closing dari Amerika minus ya 0,12, min 1. Jadi berurutan 7 Nasdaq dan S&P 500 0,1 minus ya. Minus 1,1 dan 0,58. Untuk bursa Asianya oke, pada hijau. Sedangkan bursa Eropanya ini tadi hijau, namun saat ini saya refresh dia kembali merah. Jadi overall untuk kondisi dari market ya, overall untuk kondisi dari market memang masih belum jelas ya teman-teman. Kondisi market masih belum jelas. Ya, ini kita cek dulu. Ini tadi malam Amerika masih mengalami penurunan, Dow Jones-nya, Nasdaq-nya masih turun lebih dalam, kemudian S&P 500 juga masih turun lebih dalam. Kemudian untuk Eropa oke ya, sedikit hijau. Kemudian kita lihat dulu untuk VIA, kecemasan market ya. Fear and Greed Index, Volatility Index sedikit mengalami penurunan. Biasanya kalau atau retracement ya, kalau dia turun itu marketnya is okay seperti itu. Kemudian kita cek dulu DXY yang mana kemarin naik ya, karena memang inflasi Amerika naik. Di beberapa hari sebelumnya inflasi Amerika naik dan ya seperti itu. Jadi dimungkinkan persepsi orang bahwa penurunan the Fed rate masih akan terhambat, atau bukan terhambat ya, akan mungkin belum diturunkan, sehingga pesona dari greenback masih kuat ya. Itu biasanya DXY dolar indeksnya naik ya, biasanya dolar indeksnya naik, US 10 years pun juga naik seperti itu, dan ada aliran dana dari saham ke currency USD atau bond yang mana secara risiko lebih rendah ya, namun returnnya adalah lebih tinggi karena pesona yang meningkat tadi teman-teman.
Baik, kemudian kita lihat dulu untuk commodity index, di mana commodity index adalah indeks dari kumpulan dari harga-harga komoditas dibikin satu indeks ya. Memang mengalami sedikit penurunan, namun masih dalam retracement ya. Masih dalam tren naik karena ini adalah merupakan penurunan atau retracement. Wajar. Oke, kita lihat dulu untuk crude oil ini di 81 ya. Kalau tadi dolar indeks TRJ effect atau commodity indeksnya mengalami penurunan retracement, ya wajar karena pembentuknya juga mengalami penurunan ya. Crude oil mengalami penurunan ya, tentu Brent juga, natural gas juga masih tetap harganya. Batu bara masih tetap tinggi teman-teman, untuk emas juga masih tetap tinggi, bahkan hampir break lagi, new high lagi untuk emas. CPO mengalami penurunan, timah masih lanjut naik ya, dan nikel masih lanjut naik. Nah, timah ini hari ini kembali, kenaikan harga-harga komoditas terkait metal ini hari ini kembali membuat harga-harga saham-saham komoditas yang kemarin sempat terkoreksi turun, hari ini mulai naik lagi teman-teman. Baik, overall untuk kondisi market ya teman-teman, hari ini untuk sektor ini cukup beragam ya. Hari ini untuk sektor cukup beragam, banyak yang naik seperti itu. Tapi kalau kita cek, ternyata kenaikannya juga saham-sahamnya itu saja. Oke, bahasan kali ini kenapa saya sebut sebagai apakah saatnya membeli saham-saham ini, ya masih sama ya teman-teman, pesannya masih sama dengan kemarin. Intinya memang saat ini kondisinya memang masih belum jelas ya, kondisinya masih belum jelas. Kita masih selalu memantau pada kondisi geopolitik ya, geopolitik dunia Timur Tengah seperti itu. Karena ya oke, ini saya minjem ilustrasi ya dari CNBC ya, bahwasanya konflik geopolitik internasional itu, Timur Tengah itu ya, membuat beberapa perubahan ya. Harga minyak naik ya. Harga minyak naik karena area konflik adalah area minyak ya. Seperti itu. Harga minyak naik, dimungkinkan harga komoditasnya kan tentu naik ya. Impor naik, orang butuh komoditas naik, harga BBM naik, di negara manapun juga akan naik. Ini akan memicu inflasi ya. Inflasi karena harga komoditi yang naik ya. Inflasi naik biasanya kan obatnya adalah naiknya suku bunga. Inflasi naik, daya beli melemah ya, maka BI rate terancam naik ya, benar, karena untuk menyembuhkan inflasi salah satunya dengan menaikkan BI rate atau the Fed rate seperti itu. Rupiah melemah ya karena ada outflow, investor asing keluar atau jual. Ini kita bisa lihat di beberapa saham memang net sell dan masih net sell terus ya, walaupun mungkin jumlahnya mulai berkurang. Imbal hasil naik ya. Terus kemudian teman-teman bisa lihat imbal hasilnya rata-rata pada naik, imbal hasil ini. Kemudian rupiah melemah ya karena investor keluar, net sell keluar ya. Dolar melonjak karena memang dimungkinkan tadi komoditas yang naik, obatnya adalah inflasi naik, dimungkinkan obatnya adalah naikkan suku bunga. Suku bunga naik, tentu pesona dari greenback akan naik. Greenback akan lebih powerful terhadap yang mata uang lainnya, tercermin dari DXY yang naik. Ya, ketidakpastian di pasar saham meningkat, pasar kripto pun juga demikian. Ini ceritanya seperti itu. Jadi saat ini memang kita masih harus wait and see, masih melihat terus. Tapi kalau memang mau trading harian masih bisa. Saya juga melihat beberapa saham pergerakannya masih oke, walaupun di closingnya memang terlihat masih belum percaya diri sehingga turun seperti itu saham-sahamnya ya. Baik, lanjutan yang pertama ya, ini bahasanya adalah terkait apakah beli saham ini ya. Yang pertama lanjutan yang kemarin tentu adalah BBRI ya. Kenapa saya bahas? Karena ternyata juga benar hari ini adalah untuk BBRI ada perlawanan ya. Hari ini untuk BBRI ada perlawanan, kita bisa lihat candlestick hari ini BBRI ini adalah kongruen atau serupa persis, beda bentuk aja ya. Yang enggak kongruen sih. Ini pokoknya persis seperti yang kemarin. Jadi low-nya sama,
high-nya sama, open-nya sama, cuman arahnya naik ya hari ini. Jadi BBRI oke hari ini ya. Dia bisa kembali lagi di atas 5440-an itu kuncinya. Sehingga kalau dia rebound dari 5440 61,8 retracement, maka potensinya minimal ke 5827 untuk BBRI. Saya perlu update karena saya ada barang juga untuk BBRI. Hari ini volumenya masih belum begitu besar ya, cuman memang hari ini untuk BRI memang asingnya masih jualannya net sell ya, tapi net sell-nya adalah mengecil. Oke, tinggal kita cek BBRI dominasinya sudah mulai membaik ya, yaitu 56% buy at over sudah mulai ajar kanan. Kita bisa ngelihat hijaunya mulai di atas, artinya orang sudah mulai percaya diri untuk membeli di saham BBRI. Oke, yang kedua adalah BBNI, teman-teman. Kita cek. Ini juga sama, sudah mulai ada perlawanan, bentuknya sama dengan yang kemarin, bedanya closingnya agak lebih tinggi. Jadi bahasan saya agak santai aja. Kalau kemarin BBNI ini sudah mulai net buy besar, hari ini masih ada saja net sell-nya ternyata, tapi masih kecil ya, atau hanya 1/10 dari net buy-nya kemarin. Volumenya masih belum ngangkat untuk BBNI. Kita lihat intraday dari saham BBNI, teman-teman bisa ngelihat untuk BBNI porsi hajar kanan adalah 55% versus 45 ya. Jadi yang hajar kanan lebih besar ya, 55%. Baik, berikutnya adalah saham BMRI, teman-teman ya. Kita cek BMRI, memang secara umum bentuk-bentuk caranya hampir sama. BMRI ini paling oke ya, karena dia pas tentu sampai 61,8, reboundnya sampai di 38,2 retracement. Teman-teman tentu ingat, saham sering saya sampaikan saham yang rebound dari 61,8 retracement, kenaikannya minimal adalah di 38 retracement. Kecapai nggak? Kecapai ya, jadi dari 6342 sampai 68. Jadi kalau teman-teman lihat 3 hari bursa yang lalu BMRI turun sampai 6350 dan cepat sekali sudah kembali ke 6.900-an ya, closingnya di 6.800-an. Ini membuktikan bahwa saham-saham perbankan ini nggak bisa kita anggap remeh, karena ini memang saham-saham yang diincar orang seperti itu ya. BMRI kita cek, volume masih sedikit aja lebih tinggi. Yang bagusnya adalah untuk BMRI ini, teman-teman, ini asingnya sudah mulai masuk ya, dan besar. Tuh di BMRI, kita cek dulu kondisi intraday dari BMRI, teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa kondisi intradaynya bagus ya, 62% buy at over hajar kanan, cukup solid dari sekitar 1 jam setelah market buka ya. Jadi BMRI saat ini per hari ini posisinya adalah the best, atau saham termasuk saham-saham banking yang bagus teknikalnya. Baik, kemudian adalah BDMN, kita cek dulu. Ini juga sudah naik 2 hari ya. Jadi low-nya di 2730, hari ini bisa rebound di atas 2770 ya, sama. Jadi ketika satu saham rebound dari 61,8 retracement, maka kenaikan minimumnya ke 2877 atau ke 38,2 retracement ya untuk Bank Danamon. Sayangnya asingnya masih net sell, tapi kecil aja. Untuk volume memang kecil di BDMN ini, volumenya kecil. Kita cek intraday dari BDMN. Oke, teman-teman, 58% buy at over atau hajar kanan ya. Oke, baik, kemudian masih saham perbankan juga ya. Kita cek BBTN. Oke, baru hari ini BBTN ini rebound ya, teman-teman. Tentu ingat BBTN ini kemarin saya punya, dan dari naiknya rebound kenceng ya, di sekitar naiknya kenceng maksud saya di tanggal 26 Maret, baru kemudian koreksi 1600 sampai 1370 kemarin, baru hari ini rebound ya. Overshoot memang ini.
Nah, kemudian ada resistan 1435 ya. Di catatan saya sebelumnya kalau dia nggak mampu lewatin 38 dia masih akan konsolidasi. Tapi karena kemarin ada kejadian luar biasa ya, konflik politik geopolitik di Timur Tengah yang sangat-sangat ini panas seperti itu ya. Jadi membuat saham-saham bergerak di luar kebiasaannya. Sama ya, harusnya dia berada dalam rentang ini tapi karena outstanding kejadiannya, extraordinary, jadinya keluar dari jalurnya dan overshoot untuk saham-saham termasuk BBTN dan baru hari ini rebound. Baik, kita cek dulu untuk BBTN sekarang. Volumenya masih biasa. Untuk asingnya 2 hari ini untuk BBTN sudah mulai masuk. Teman-teman bisa perhatikan ya untuk BBTN. Kita cek BBTN 53% buy at over ya, tidak terlalu dominan tapi memang sudah mulai ada dominasi walaupun sedikit di BBTN. Baik, kemudian adalah Breeze teman-teman, ini juga hari ini juga mulai rebound ya. Dan sudah bisa closing di atas 2580 ya, 2580 itu 38,2 retracement. Ini kuncinya dulu karena kalau dia closingnya masih di 38 di bawah 38,2 retracement terbuka peluang ke 2350 ya atau di 61,8 retracement. Oke, untuk Breeze hari ini asingnya mulai masuk ya. Breeze hari ini asingnya mulai masuk dan untuk intraday-nya dari Breeze is okay ya, 54% buy at over, dominasi dari buyer terlihat ya atau kerasa. Oke, baik, kemudian adalah telekomunikasi ya. Telekomunikasi kenapa saya bahas? Ya, karena kemarin juga termasuk sektor-sektor yang saya minta teman-teman untuk perhatikan. Nah, Telkom, teman-teman, ini coretan saya. Ada trend channel ya. Ini ada resistan, trend channel, ini support dari trend channel. Yang atas resistan, yang bawah supportnya dan arahnya turun sehingga disebut downtrend channel ya. Downtrend price channel, di mana di dalam weekly ini terlihat ada satu pola berulang ya. Sebelumnya sempat overshoot di sini, ini kemarin overshoot sedikit, hari ini juga overshoot. Nah, apakah Telkom sudah mulai akan naik? Kita lihat kalau hari ini memang terlihat sekali perlawanan dari Telkom dan tujuan utama masih ada gap di sini yang harus ditutup ya. Telkom ada gap yang harus ditutup di sini, sementara gapnya harus ditutup ya, ini gapnya harus ditutup dulu atau ke 3410-an ya. Kita pantau dulu untuk beberapa hari ini ke depan. Saya sedikit testing positioning, namun sayangnya hari ini net sell-nya dari Telkom ini masih besar teman-teman, volumenya masih besar walaupun sudah mulai ada perlawanan di Telkom ini ya. Sudah mulai ada perlawanan beli ya. Kalau teman-teman lihat di sekitar sesi 2 ini dominasinya ini 66% hajar kanan, 72 hajar kanan, 71 hajar kanan. Artinya apa? Artinya dominasi buyer sudah mulai ada atau power dari buyer mulai ada walaupun closingnya masih ada perlawanan lebih kuat dari seller ya. Tapi untuk overall sudah imbang 50-50, 50%, 50% kekuatan antara buyer dengan seller. Oke, baik, kemudian telekomunikasi juga saya update semuanya karena memang telekomunikasi hari ini termasuk saham-saham kemarin yang bergerak dan hari ini lanjut, maksud saya begitu. Nah, ini adalah Indosat ya. Indosat sentuh di 61,8 retracement. Memang itu targetnya dia. Kemarin 3 hari bursa lalu sentuh, rebound nggak mampu. Hari ini sentuh lagi, sudah ada perlawanan ya. Resistan yang harus diperhatikan di 10.785 dan 11.125 untuk Indosat ya. Volume masih kecil. Asingnya masih jualan terus di Indosat ya. Asingnya masih jualan di ISAT. Oke, kita cek. Namun demikian dominasi buyernya membaik di 68% buy at over ya. 68% buy at over atau
hajar kanan di Indosat. Baik, kemudian adalah Excel. Ini juga kemarin saya minta teman-teman untuk perhatikan karena udah deket di 2000-an, dimana low-nya kemarin 2100, ternyata hari ini beneran rebound ya. Beneran rebound. Ya, resistannya rebound dari 61,8 retracement ya. Bahkan sampai di 2263, tapi ada resistan yang belum mampu dilewati yaitu MA 200 2230, kemudian 2260 dan targetnya di 2344 atau 38,2 retracement. Oke, kita lihat Excel masih net sell kecil ya. Sekarang kita update untuk intraday dari saham XL ya. Oke, seperti ini di sekitar 1 jam setelah sesi 1 sudah mulai digas. Dominasi hajar kanannya mulai terasa ya 56%. Dominasi hajar kanannya mulai terasa 56%. Oke, baik, kemudian saham yang akan saya bahas adalah TKIM ya. TKIM hari ini breakout ya. Ini satu area yang kemarin saya tandain 50 retracement mampu di breakout. Support di 7860 atau 50 retracementnya, resistan di 8260. Kita lihat dulu untuk TKIM masih jualan ya. INKP-nya justru sudah mulai net buy ya. Tapi kalau dilihat teknikalnya memang bagusan TKIM ya. Ini INKP. Ini INKP ya, ini bagus juga ya, cuman masih dalam consolidation after flying ya. Dia sentuh 50 retracement masih konsolidasi. Kalau yang TKIM tadi kan dia sudah bisa breakout ya. Sama berikutnya juga di 50 retracement. Jadi antara TKIM dan INKP ini memang mirip banget. Sama secara pergerakan seperti itu. Yang INKP-nya masih konsolidasi dekat resistan, kalau TKIM-nya sudah breakout resistan, breakout 50 retracement. Oke, kita cek keduanya TKIM ya. Ini juga mulai bagus nih dominasinya. Hajar kanannya ada 69% ya, 69% hajar kanan TKIM. Sekarang INKP juga sama. TKIM INKP ini teknikal ininya ya, buy at overnya bagus ya, hajar kanan semua ini teman-teman. Oke, baik, berikutnya teman-teman ini terkait saham-saham permetalan. Ini saya sekilas saja masih oke ya. Ini saya satuin aja. TINS dan teman-teman memang kemarin setelah naik tinggi 3 hari bursa lalu, terus kemarin mengalami koreksi rata-rata retracement seperti itu. Nah, karena dia memang secara teknikalnya bagus, kenaikan tuh butuh koreksi, dan ketika terjadi koreksi yang atau retracement yang harus kita lihat adalah berlebihan nggak koreksinya, dan ternyata enggak, karena sehari saja mulai ada perlawanan lagi TINS ya hari ini. Langsung saya satukan ya TINS, kemudian MDKA juga sama. MDKA masih bagus, masih dalam rangka konsolidasi after flying ya. Setelah terbang dia konsolidasi udah 2 hari. MBMA juga sudah mulai ada perlawanan. Kemarin kan terbang sampai 50 retracement, kemudian terkoreksi kemarin, wajar koreksinya asal nggak berlebihan, dan hari ini mulai ada perlawanan, ini wajar ya MBMA. Kemudian Inco juga sama, kemarin 3 hari lalu naik, kemarin terkoreksi, hari ini ada perlawanan, sayangnya masih doji, belum meyakinkan. Antam ini yang hari ini agak dalam koreksinya, tapi memang dia retracement atau koreksi, sehingga kita bisa langsung ukur saja supportnya dari Antam. The next supportnya ada di 1678. Oke, sekarang akan kita cek kondisi asing dari saham-saham tadi. TINS asingnya masih net sell ya. Kemudian MDKA ini perlu dicatat, untuk MDKA asingnya masih masuk terus ya. MDKA, kemudian MBMA juga asingnya masuk. Jadi teman-teman bisa catat ya, MDKA, MBMA, kemudian Antam ya. Antam ini juga asingnya masuk ya. Tapi kalau Inco malah sell ya. Itu yang teman-teman perhatikan dari saham-saham tadi. Oke, kemudian saya update untuk intraday-nya dari saham-saham tadi ya. Yang pertama TINS. Oke, TINS juga overall juga ada perlawanan ya, 59% hajar kanan.
Kemudian untuk MDKA ini masih jualan. Ini terlihat merahnya di atas ya. Oke, kemudian MBMA dominan hajar kanan sedikit ya di 53%. Kemudian Inco ya. Oke, kemudian Inco ya ini imbang buyer sellernya. Kemudian Antam jualan ya, mode jualan karena kelihatan 70% ini sell at bid memang terasa sekali jualannya di Antam. Kemudian teman-teman yang bisa perhatikan juga, maksud saya update ya, ini untuk saham-saham Pak Prayogo ya, karena memang pergerakannya menarik. Yang pertama adalah brand, yang saya pegang adalah asingnya masuk terus, jadi saya juga masih masuk terus di brand. Walaupun brand hari ini hitungannya juga masih di situ aja, tidak ada pergerakan lanjutan, resisten masih di 8.200. Ya, kemudian TPIA ini asingnya juga masih masuk terus. Nah, TPIA catatan saya adalah perlu koreksi retracement ya. Supportnya 6927, 6660 ya. Di chart jam lebih dekat, jadi supportnya masih terjaga di 6920. Support penting di 6660 itu karena kalau break dari situ ada potensi ke 6225 ya. Itu. Dan untuk asing di TPIA ini juga masih masuk terus teman-teman. Ini yang menjadi catatan saya. Kemudian cuan ini tradingan ya teman-teman. Saya udah beberapa lama nggak trading cuan karena lebih ke brand sama TPIA. Cuan ketemu resistan, mesti kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan karena resistan ini dari kemarin juga nggak mampu dilewatin. Apakah sama di PTRO? Juga sama ya. PTRO ini ngeklop pergerakannya dengan cuan ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian untuk kondisi asingnya, cuan net sell asingnya. PTRO ya sedikit net sell. Sekarang kita update untuk intraday ya dari brand. Intraday brand teman-teman ini terlihat bagus, ini dominasinya 63% hajar kanan oke, brand oke, TPIA berikutnya. Ini juga oke ya, brand TPIA oke semua teman-teman. Cuan mode jualan ya. PTRO mode jualan. Terus teman-teman bisa perhatikan saham yang kemarin saya bahas, film ya. Ini secara bit over analysis dulu memang sedang mode jualan ya, 57% jualan dari awal. Awal saya sih jualan untuk film karena rilis film baru. Saya sampaikan dari awal-awal, kalau teman-teman ngikutin dari awal-awal tentu bisa profit ya. Sebelum ini udah pas masih di 4.200-an ya, udah naik 1.000 teman-teman, udah naik 1.000. Udah saya bahas cukup lama di channel saya untuk film ini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa beberapa saham yang saya bahas ini adalah lanjutan dari saham-saham yang kemarin ya. Bahasanya adalah ada di video sebelumnya, silahkan cek ya. Pantauan saya masih terkait sektor perbankan yang mana asingnya memang masih net sell ya, tapi perbankan tetap saya pantau terus, saya suka. Kedua, saham-saham Pak Prayogo yang memang asingnya masih masuk ya. Kemudian saham-saham terkait metal ya, yang mana komoditasnya juga masih ngejos. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.